Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Brilian Wahyu Hidayat, NPM 211566140 dari kelas PSTIC. Kali ini saya akan mengulas materi pertemuan 1 sampai dengan 7 di mata kuliah logika. Materi pertama yaitu pengantar dan konsep dasar logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Itu reasoning. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Proposisi. Proposisi merupakan pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Nah, berikut adalah contoh soal. Saya puasa seharian penuh kemarin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan contoh soal dari saya puasa seharian penuh kemarin. Apakah ini adalah sebuah pernyataan? Ya, ini sebuah pernyataan. Kemudian, apakah ini sebuah proposisi? Ya, karena ini sebuah pernyataan. Dan apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar? Karena kemarin memang saya puasa seharian penuh, maka nilai dari proposisi ini adalah benar. Selanjutnya terdapat bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama yaitu ada proposisi atomik atau biasanya disebut proposisi tunggal. Yang kedua yaitu proposisi majemuk atau kombinasi dua proposisi atau lebih. Yang ketiga yaitu implikasi, yaitu proposisi bersyarat jika P maka Q. Yang terakhir yaitu biimplikasi, yaitu proposisi bikondisional P jika dan hanya jika Q. Selanjutnya yaitu logika proporsional. Logika proporsional adalah logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis. Logical derivation. Dari proposisi tersebut, logika proporsional. Selanjutnya yaitu tabel kebenaran. Suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Selanjutnya yaitu perangkai logika. Di sini terdapat 5. Yang pertama negasi atau tidak atau not dilambangkan sebagai berikut. Yang kedua yaitu konjungsi atau dan dilambangkan seperti ini. Yang ketiga yaitu disjungsi or atau yang dilambangkan seperti huruf V. Yang keempat yaitu ada implikasi. Merupakan jika P maka Q. Lambangnya yaitu panah ke arah kanan. Yang kelima yaitu biimplikasi, yaitu jika P dan hanya jika Q, yang dilambangkan dengan dua arah anak panah, yaitu ke kanan dan ke kiri. Pertama ada contoh tabel kebenaran. Yang pertama yaitu negasi. Yang pertama A, yang bernilai true dan false. Negasi merupakan kebalikan dari sebelumnya. Berarti negasi A merupakan kebalikan dari A. Yang berarti true kebalikannya menjadi false dan false dibalik menjadi true. Selanjutnya yaitu konjungsi. Yang di sini yaitu dikonjungsikan A dan B. Konjungsi ini dilambangkan seperti ini.
eh, jika nilai A true dan B true, maka true. Perlu diketahui bahwa konjungsi ini harus dua-duanya memiliki nilai true. Jika salah satu saja bernilai salah, maka hasilnya akan salah. Seperti berikutnya, true dan false itu false, false dan true yaitu false, dan false pasti false. Selanjutnya yaitu disjungsi yang dilambangkan seperti V. Disjungsi ini tidak harus keduanya benar, tetapi salah satunya benar. Jika kedua-duanya salah, maka salah. Itu si contoh disjungsi A dan B ini, T dan true yaitu true, true dan false yaitu true, false dan true yaitu true, dan false yaitu false. Selanjutnya yaitu implikasi. A implikasi B. Implikasi ini perlu diketahui bahwa nilai awalnya itu false dan nilai selanjutnya itu true. Jika salah satunya ada, maka true. Seperti yang pertama yaitu true dan true, nilai keduanya true berarti true. Dan yang kedua ini true dan false. Ini false semua karena nilai pertamanya true dan nilai keduanya false. Dan yang ketiga ini false dan true. Yang pertama false, yang kedua true menjadi true. Dan false, satunya false berarti menjadi true. Yang kedua yaitu biimplikasi. Biimplikasi ini jika menjadi true yaitu bahwa pernyataan A dan B ini harus sama. Seperti true dan true, berarti true. Jika true dan false yaitu berbeda, berarti false. False dan true jadi false, dan false karena ini sama menjadi true. Ya, berikutnya yaitu contoh soal dari tabel kebenaran. Lisa makan nasi goreng dan minum teh. Kali ini saya akan menjawab contoh soal, yaitu Lisa makan nasi goreng dan minum teh. Akan kita buat tabel kebenarannya. Sebelumnya dimisalkan dulu, yaitu P sama dengan Lisa makan nasi goreng dan Q sama dengan Lisa minum teh. Nah, karena di sini penghubungnya dan, berarti kita menggunakan konjungsi, lambang seperti ini. Jadi tabel kebenarannya yaitu P dan Q. Jadi karena konjungsi keduanya harus bernilai benar. Jadi true dan true benar. Jika salah satu salah maka salah, berarti true dan false. False jika false dan true berarti false, dan false pasti false. Oke, selanjutnya yaitu argumen. Suatu argumen dikatakan valid jika konklusinya benar. Jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulannya juga benar. Contoh soal. Buktikan validitas argumen berikut menggunakan tabel kebenaran. Jika Marcel berangkat kuliah tepat waktu, maka Marcel bangun pagi. Marcel berangkat kuliah tidak tepat waktu. Berarti kesimpulannya Marcel tidak bangun pagi. Oke, kali ini saya akan menjawab contoh soal tentang buktikan validitas argumen berikut menggunakan tabel kebenaran. Ya, di sini terdapat soal, jika Marcel berangkat kuliah tepat waktu, maka Marcel bangun pagi. Marcel berangkat kuliah tidak tepat waktu. Jadi kesimpulannya Marcel tidak bangun pagi. Ya, kita misalkan dulu,
P yaitu Marcel berangkat kuliah tepat waktu, dan Q jadi Marcel bangun pagi. Ekspresi logikanya yaitu jika Marcel berangkat kuliah tepat waktu, maka Marcel bangun pagi. Ini merupakan bentuk implikasi, jadi P implikasi Q. Kemudian Marcel berangkat kuliah tidak tepat waktu, berarti ini merupakan negasi P. Dan kesimpulannya Marcel tidak bangun pagi, berarti negasi Q. Ya, dapat ditulis P implikasi Q and negasi P implikasi negasi Q. Oke, kita dulu tabel kebenarannya. True, true, false, false. True, false, true, false. Karena negasi P jadi kebalikan dari P-nya, berarti false, false, true, true. Negasi Q berarti kebalikan dari Q. False, true, false, true. Kemudian P implikasi Q. Jadi true dengan true menjadi true, true dengan false itu false, false dengan true yaitu true, false dengan false true. Kemudian P implikasi Q and negasi P. Perlu diketahui bahwa N itu keduanya harus benar. True, false, false. Ya, kemudian false, false. Jadi false. Kemudian true, true jadi benar. Dan true, true benar. Kemudian P implikasi Q and negasi P diimplikasikan dengan negasi Q. Jadi false dengan false itu true, false dengan false true, true dengan true true, dan true dengan true true. Oh maaf, maksudnya ini true, dan jika diimplikasikan true bertemu dengan false berarti hasilnya false. Ya, karena tidak semuanya bernilai benar berarti argumen tidak valid. Selanjutnya terdapat bentuk-bentuk argumen valid. Yang pertama yaitu modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga simplifikasi, yang keempat konjungsi, yang kelima silogisme hipotesis, yang keenam silogisme disjungtif, yang ketujuh dilema konstruktif, dan yang kedelapan dilema destruktif, dan yang terakhir addition atau tambahan. Berikut contoh soal buktikan bahwa argumen berikut valid menggunakan bentuk-bentuk yang sebelumnya. Jika saya begadang maka saya tidak tidur. Saya tidur maka kesimpulannya jadi saya tidak begadang. Kali ini saya akan menjawab contoh soal yang membuktikan bahwa argumen berikut valid, yaitu jika saya begadang maka saya tidak tidur. Saya tidur, jadi kesimpulannya adalah saya tidak begadang. Kita misalkan dulu P sama dengan saya begadang dan Q saya tidak tidur. Ekspresi logikanya itu pertama P implikasi Q, karena jika saya begadang maka saya tidak tidur.
merupakan bentuk implikasi, dan saya tidur maka dia negasi dari Ki, dan hasilnya adalah kesimpulannya yaitu negasi P, yaitu saya tidak begadang. Oke, ini merupakan modus tollens, berarti nomor jawabannya itu negasi P 1 dan 2 modus tollens. Jadi argumen valid. Selanjutnya itu tautologi. Suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi di dalamnya, disebut tautologi. Selanjutnya ada kontradiksi. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Selanjutnya, kontingen. Kontingen adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalam. Kontingen ini merupakan campuran. Contoh soal. Buktikan apakah ekspresi logika berikut merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingen. Terdapat P, implikasi Q, dan Q. Di sini akan membuktikan apakah ekspresi logika berikut merupakan tautologi atau kontradiksi atau kontingen. Ya, pertama kita implikasikan P ke Q. T dengan T itu true, T dengan false itu false, false dengan true itu true, false dengan false itu true. Kemudian dengan P implikasi Q, N Q. T dengan dan itu berarti terus keduanya benar, true, false, dan true dengan true itu true, dan true dengan false itu false. Jadi ekspresi logika berikut merupakan kontingen. Selanjutnya, ekuivalensi logis. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalensi logis jika ekspresi logikanya adalah tautologi, jika ekspresi logikanya adalah kontradiksi, dan jika ekspresi logikanya adalah kontingen. Tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Berikut contoh soal. Buktikan argumen berikut ekuivalen. Jika Dira suka berolahraga, maka Dira sehat. Jika Dira tidak sehat, maka Dira tidak suka berolahraga. Sekarang kita jawab contoh soal. Buktikan argumen berikut ekuivalen, yaitu jika Dira suka berolahraga, maka Dira sehat. Jika Dira tidak sehat, maka Dira tidak suka berolahraga. Kita misalkan P yaitu sebagai Dira suka berolahraga dan Q sebagai Dira sehat. Dan ekspresi logikanya yaitu P implikasi Q, jika Dira suka berolahraga maka Dira sehat, implikasi, dan ekuivalen dengan apakah ekuivalen dengan negasi Q implikasi negasi P.
yaitu jika Dira tidak sehat, maka Dira tidak suka berolahraga. Kita langsung ke tabel kebenarannya. True, 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 false, false, true, false, true, false. Karena negasi P kebalikan dari P berarti false, false, true, true. Negasi Q kebalikan dari Q, false, true, false, true. Dan P implikasi Q. T dengan T itu true, T dengan F itu false, F dan T true, dan F true. Negasi Q implikasi negasi P, yaitu FF itu true, TF itu false, FT itu true, T dan T itu true. Terbukti equivalent. Selanjutnya, penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika yang prosesnya akan berhenti jika ekspresi logika pada bentuk paling sederhana dan tidak lagi mungkin disederhanakan. Selanjutnya ada strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Berikut contoh soal. Sederhanakanlah ekspresi logika berikut. Itu negasi dalam kurung A or negasi A. Kali ini yaitu penyederhanaan ekspresi logika berikut. Terdapat negasi dalam kurung A or negasi A. Oke. Pertama, kita menggunakan hukum De Morgan, jadi si A negasi A. De Morgan. Kemudian kita menggunakan hukum negasi ganda, jadi kemudian ini merupakan hukum kontradiksi. Tabel semantik. Tabel semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Contoh soal. Buktikan 3 ekspresi logika berikut konsisten bersama-sama. Yang pertama, A or negasi B. Yang kedua, B and negasi C. Dan yang ketiga, C implikasi A. Kali ini kita akan membuktikan dengan tabel semantik. Apakah 3 ekspresi logika ini konsisten bersama-sama. Yang pertama, Q 4 ya.
B C menggunakan aturan 1 pada baris 2. Kemudian cabang A ini negasi B ini menggunakan aturan 2 pada baris 1. Ini tertutup. Kemudian negasi C dan A kan aturan 2 pada baris 3. Ini terbuka dan terbuka. Maka terbukti bahwa 3 ekspresi logika ini konsisten bersamaan sama. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang pengulasan materi dari pertemuan 1 sampai ke 7 mata kuliah logika. Saya Brilian Wahyu Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.